Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang ejaan bahasa Madura yang sejak dikeluarkan pada tahun 2003 mengalami perkembangan yang stagnan bahkan mundur. Mengapa saya bilang stagnan? Mengapa juga saya katakan mundur? Mari kita lihat. Nah, inilah sampul dari pedoman umum ejaan bahasa Madura yang disempurnakan. Ini dari edisi revisi. Ejaan ini sebenarnya terbit pada 2003, cetak ulang 2008, dan revisi 2012. Sayangnya, dalam perkembangannya, ejaan ini hanya dipakai di buku sekolah dan tidak pernah sampai ke masyarakat. Apa buktinya? Mari kita lihat. Yang pertama, kita langsung masuk pada dua huruf atau dua aksara yang satu menggunakan tanda diakritik seperti caping yang disebut circumflex dan satunya tidak. Bacaan untuk huruf yang pertama yaitu A, sedangkan ini bunyi E. Tapi bagaimana dengan praktiknya? Mari kita lihat. Nah, ini adalah salah satu konten yang menyediakan film-film pendek berbahasa Madura. Saya sangat suka dengan konten ini. Ya, nama kanalnya, kanal YouTube-nya adalah Mata Pena. Tapi coba kita perhatikan pada judul yang bertuliskan bahasa Madura. Kita tidak akan melihat semua huruf. Tapi coba kita lihat kata tangis. Sebenarnya dalam bahasa Madura tidak ada orang mengatakan nangis, tidak akan ada. Orang Madura pasti mengatakan nangis, berarti bunyinya E. Kemudian are. Kemudian coba di kata terakhir untuk yang sebelah kiri, telasen dengan A. Coba perhatikan pada sebelah kanan dengan bunyi E. Misalnya bekal juduan, wen, juduan, telasen. Coba Anda perhatikan lagi, telasen, juduan itu adalah bunyi yang sama, tapi satunya menggunakan A, satunya menggunakan E. Tidak konsisten, bukan? Bagaimana kita memperbaikinya? Coba kita lihat dari yang pertama. Tangis, areh, telasen. Kita lihat dalam aksara biasa, aksara kecil. Nah, E itu biasanya menggunakan E dengan tanda diakritik graf, yaitu coret ke belakang, tidak mengarah ke depan. Kemudian E itu menggunakan huruf A dengan tanda circumflex, yaitu A dengan bentuk seperti caping atau kerucut. Itu dibaca E. Jadi, judul Tangis Are Telasen itu bisa diperbaiki dengan Tangis Are. Soal H ini sebenarnya adalah bentuk dialek Barat dan Timur. Orang Madura Barat cenderung menambah H pada akhir kata yang tidak mengandung huruf konsonan atau konsonan mati. Jadi are karena tidak mati, artinya tidak ada huruf konsonan di belakangnya, maka ditambah H. Ini kebiasaan dari Madura Barat. Orang Timur tidak menggunakan ini. Nah, kalau dalam kapital kan seperti ini.
Bagaimana dengan berikutnya? Nah, untuk B, karena B yang dipakai adalah B dengan bunyi H, yaitu ke bukan be, karena kalau tidak ada hanya akan dibaca bekal, bukan be. Bunyi H ini penting untuk membedakan dengan B tanpa bunyi aspirat H. Sedangkan E, he, wen, itu adalah A dengan diakritik, bukan dalam bentuk ini. Karena sebenarnya dalam bahasa Indonesia yang betul adalah bekal, bukan bekal. Nah, hanya orang Madura untuk seperti ini dibaca padahal yang betul adalah lesap. Jadi karena tidak dibaca karena, tapi dibaca karena. Kebiasaan orang Madura membaca huruf begini dengan panjang menggantikan a yang seperti ini. Jadi jika dikoreksi, maka tulisan yang benar adalah he dengan h, kal, cu, j juga sama. Jadi kalau tidak ada h maka akan dibaca ju, du, wen. Nah, jadi harus dipakai h menjadi cu, du, wen. Nah, jadi D-nya sendiri itu di Madura ada 4 jenis D. Jika D dengan titik, maka itu lidah ada di atas langit-langit. Sedangkan tanpa titik, lidah ada di antara akar gigi dan gusi. Jadi ini agak sulit dan sebenarnya ejaan ini memang menyulitkan bagi sebagian besar orang Madura karena membedakan bunyi itu sebenarnya lebih ke ranah ilmuwan linguistik. Jadi sebenarnya alangkah baiknya jika tanda-tanda diakritik ini dibuang saja sehingga lebih memudahkan dalam pengetikan. Ini juga nanti akan bermasalah pada cara mengetik ejaan ini. Tidak semua orang bisa akrab dengan simbol-simbol seperti ini. Nah, di sistem keyboard umumnya, apalagi menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, tidak akan ada tanda diakritik ini. Jadi kalau ingin memasang tanda diakritik ini, seseorang harus masuk pada menu insert, kemudian cari tombol simbol. Baru kemudian scroll ke bawah ada simbol-simbol aksara dengan banyak tanda-tanda diakritik. Ini akan menyulitkan, tapi sudah terlanjur diberlakukan, maka tugas saya hanyalah menjelaskan. Terima kasih untuk saat ini. Sampai di sini dulu. Pertemuan berikutnya mungkin kita akan melihat bagaimana cara eh, mengetiknya atau bagaimana cara kita mengetahui atau mengetik tanda diakritik ini di eh, Word atau di teks-teks lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.